khutbah, setiap mau menyampaikan, di kita mau'izatul hasanah lah gitu ya, maka nasihat yang baik, maka beliau itu selalu baca alhamdulillah. Wa asna alaihi, dan memuji kepada Allah. Wa dzakara, dan beliau mengingatkan. Wa wa'adha, dan memberikan nasihat. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, kanjeng Nabi ini kan, ala, ingat-ingat gitu ya kan, ingat-ingat, wastausu, berikanlah kalian wasiat gitu, hendaklah kalian wasiat bin nisa'i, pada istri-istri. Nisa ini maknanya istri atau perempuan-perempuan, tapi kan kalau perempuan ini, kalau ini dikhususkan kepada suami, Pak, yang memberikan nasihat kepada istrinya. Makanya di sini kan wastausu bin nisa, wasiat kepada perempuan ini yang terutama istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya. Nah, ini wajib, Pak, sampai laki-laki nih. Saya nggak punya istri, aman. Saudara istri, saudara perempuan nggak punya juga. Anak pasti nggak punya istri, ya kan? Baru aman dia. Nih kalau sampean punya istri, punya anak perempuan, punya saudara perempuan, wajib ini masuk dalam kategori ini. Paham ini, paham? Sampean nggak terus ngingetin istri-istri orang lain, terus ingetin. Kecuali saya kan ngaji, Pak, ngaji perempuan-perempuan saya kasih nasihat, itu makan ngaji. Gak ada hak saya ngingetin istrinya Pak Zainal, gak ada, ya kan? Tiba-tiba saya datang, Bu Zainal, Bu Zainal itu harus sholat, gak ada kewajiban. Paham ini? Yang wajib Pak Zainal. Gitu. Ini penjelasannya, Pak. Wastausu bin nisa, ini untuk laki-laki, ya kan? Wastausu bin nisa'i khairan, tuh, berilah wasiat kepada istri itu yang baik, yang baik-baik. Termasuk kewajiban kita nih laki-laki, Pak, ingat sampean tuh, istri itu kewajiban kita harus mendidik istri kita, mendidik. Misalnya istri kita ini awam, belum bisa sholat, wajib hukumnya sampean mengajarkan istri kita untuk bisa sholat. Ngajari istri sampean nggak paham tentang haid, wajib sampean ngajari. Wah, saya sendiri kagak paham juga, wajib ngundang ustadzah dulu, wajib ustadzah. Ustadz boleh nggak? Boleh, yang penting sama suaminya. Itu, paham ya? Ditemenin suaminya. Oh, ini haid. Ini banyak orang nggak paham loh, Pak. Ini haid nih, di luar tema deh. Ini ibu bapak-bapak kadang-kadang kan juga nggak paham juga. Ya saya kan nggak pernah haid. Lah itu masalahnya, sampai kan punya istri. Istri itu nanti sampean, istri ini sampean berbuat dosa, sampean ikut dosa, itu masalahnya. Ya Allah. Nih, misalnya nih, Pak, ini pelajaran fikih nih. Ada seorang istri kita nih, istri kita masuk waktu duhur gitu, Pak. Misalnya duhur teh jam 12. Istri kita mulai haid jam 12 lebih 10 menit. Ya. Ini wajib diqodho, ingat-ingat tuh. Nanti kalau udah suci, apalagi setengah satu dia lagi haid, ya toh. Ini nanti kalau udah suci wajib diqodho. Ini ada yang nggak paham juga perempuan teh, dikiranya kan saya lagi haid, kan lagi duhur tuh, kan saya haid, nggak wajib sholat. Tapi ada waktu jeda antara jam 12 sampai terjadinya haid tadi, ya,
apa namanya, keluarnya haid tadi itu ada jeda untuk menjalankan sholat. Dia kagak sholat, wajib diqadha kalau sudah suci. Yang kedua, nanti kita lihat dia ternyata berhenti haidnya asar, waktu asar Pak, jam 4 waktu asar, itu wajib diqadha. Bukan wajib diqadha pertama tadi duhur yang sebelum haid, terus wajib diqadha duhur tadi ini, duhur yang hari itu tadi. Loh, tadi kan sucinya haid, apalagi asar. Duhur sama asar itu sholat yang bisa dijamak, makanya duhur wajib diqadha juga. Itu kalau itu mah udah biasa. Misalnya kalau apa namanya, bermampetnya darah haid itu jam misalnya maghrib teh jam 6 misalnya maghrib jam 6, si istri kita itu berhenti haidnya jam 6 kurang seperempat, jam 6 seperempat, sehingga kemudian dia mandi, habis mandi beduk maghrib dur, itu wajib diqadha duhurnya, asarnya juga. Paham nggak kayak gini nih? Istri sampean begitu nggak? Halo? Jangan-jangan nggak tahu itu mau urusan perempuan lah, itu mah nanti sampean kena, ya kan? Makanya perlu ngaji. Jangankan begitu, di dalam kitab Irsadul Ibad, selama menemukan takbir maghrib kurang semenit, takbir Allahu Akbar, itu wajib diqadha. Sampai segitunya Pak. Sampean bisa buka di dalam kitab Sulam Munajat, ya, Irsadul Ibad, itu kitab-kitab fikih itu pasti ada. Gitu enggak? Menang bae nih mah. Ini kelihatan kalau menang bae ini mah cuek bae pokoknya nih mah. Ya kan? Ya kan? Ini di luar tema Pak. Karena ini berhubungan dengan perempuan, ya kan? Istri kita biar kenal Allah. Kalau misalnya istri kita ini mu'alaf baru masuk Islam, kenalkan Allah, kenalkan Rasulullah, ajarin sholat, ajarin puasa, dan seterusnya. Wajib bagi laki-laki itu. Paham ya? Fa inna ma hunna awanun. Nih Pak, karena sesungguhnya si apa tadi, istri kita itu seperti tawanan, indakum yang ada di sisimu, seperti tawanan. Tawanan ini ngerti sih, tawanan, ada laki-laki ditawan, jadi apa namanya, tahanan. Tawanan sama tahanan sama apa ya? Sama. Itu kan disuruh apa baik, tawanan deh. Baris, siapa? Baris. Yang benar barisnya, ya Pak. Harap kiri. Oh, begitu. Apa namanya itu? Suruh bersih apa namanya? LP, lembaga pemasyarakatan, tahanan itu bersih, kan diawasi Pak. Siapa yang ngawasin? Sipir itu ibarat suami gitu, nyuruh sini harus nurut di atas. Agar kita diturut sama istri, agar istri nurut sama kita, ucapan dengan perbuatan yang kita lakukan harus sama. Itu kuncinya Mbak, kuncinya. Nek ucapan sampean sama perbuatan sampean nggak sama, istri nggak ngandel maning. Seperti anak deh, tong sholat, kita suruh kita bapaknya,
sholat, mau udah adzan, sholat. Bapak udah tua nonton bola dong, gitu. Udah tua, udah pernah sholat bapak mah, wes angel. Anaknya berangkat ke masjid, gerundel, bapak aja kagak sholat. Ujung-ujungnya nyampe masjid kagak. Main kemana dia, gue pikirin. Yang penting nanti waktunya habis sholat maghrib pulang saya mah, begitu. Tapi kalau orang tua nggak nyuruh, mandi dek, mandi. Udah bapaknya udah pegang, udah pakai peci rapi, udah pakai baju, ya kan, udah pakai sorban segala macam. Wes pakai sajadah nih, mandi. Nih, bapak tungguin. Dah mandi buruan, pakai baju. Ke masjid bareng. Yakin Pak, anak itu akan nur. Paham? Istri juga begitu. Dan suami suka bohong baik, istri nggak percaya ujung-ujungnya. Istri nanya, mas, uangnya mana mas? Ada perlu kemarin. Padahal laisa tamlikuna minhunna. Kalian itu nggak bisa, ya nggak bisa miliki mereka. Saya sedikit pun ghairu dzalik, selain demikian itu, ya kan? Jadi memang perempuan itu ya udah hatinya kan Allah yang punya, ya kan? Dia mau ngalor mau ngidul, itu bukan hanya perempuan, kita juga. Allah itu kan muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Di mana perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang kemarin itu kan Allah yang mengendaki. Rata-rata perempuan begitu. Makanya kamu gak bisa menguasai, ya kan? Karena kemarin ketika kamu pengen meluruskan itu tulang, pasti kamu harus mematahkannya, gitu, dan seterusnya. Makanya gak bisa kita. Makanya illa ayatina bifaisatin mubayyinah, kecuali itu perempuan telah berbuat perbuatan yang keji, fahisah teh, yang nyata, punten zina misalnya, naudzubillah. Pak, saya kasih tahu, sampean punya istri berzina, wes pegat. Wah, kasar banget ini mah. Gak usah diampuni. Ketahuan zina, langsung hari itu juga. Ya. Kalau nggak apa-apa, talak 3 hari ini juga. Begitu, talak 3 wes nggak bisa digiming-giming Pak. Jangan dikasih gini. Mama tobat nggak? Kalau tobat ya udah kita, mama ayah ampunin. Besok zina lagi dia, ya kan? Udah langsung talak 3 sekalian. Itu aja, istri kayak model kayak begitu, zina diumbar baik, dia makan begitu lagi. Fa'in fa'alna, maka jika itu perempuan melakukan, fahjuruhunna, maka tinggalkan mereka fil madhaji'i, di kamar tidur. Artinya apa? Perempuan tinggalin, jangan ditidurin. Ngomongnya bahasanya gimana? Jangan ditinggalkan, tidur sendiri. Mama kagak mau sholat malam ini, tidur sendiri. Ternyata istri, ya udah, wah pusing kalau begitu. Waduh, kebanyakan punten ini menurut komentar di sini, perempuan itu sebenarnya nggak kuat menahan nafsu. Kalau sama artinya nafsunya kan gede. Kalau kita tinggalkan, kita pisah, nggak tidur bareng, dia nggak betah, gitu loh, ya kan, paham? Tapi kalau memang dia melakukan perbuatan fahisah, perbuatan keji, maka tinggalkanlah dari tempat tidurnya. Oh, dia masih baik, watribuhunna dzurban ghairu mubarrin atau mubarrahin. Kalau masih baik, udah pisah ranjang, tetap aja istri kagak berubah, kagak mau taat sama kita, patuh sama kita, ukul, tetapi tidak menyakitkan.
mukulnya yang tidak menyakitkan. Pakai apa? Ya pakai apa ini? Pakai sorban kayak ya sekira-kiranya nggak menyakitkan. Dengan pakai kayu sok mati bojo kita nih. Pakai kayu doang, dasar istri nggak mulut, buah mati, penjara sampai. Paham nih? Jadi pakai yang nggak menyakitkan, dipukul pak. Ya, ada semacam pukulan yang nggak menyakitkan itu pukulan di kaki. Ya walaupun membekas, tapi kalau HAM di sini mah susah pak. Sampai mukul ada bekasan pukulan terus istri kita lapor ke polisi sampai langsung ditangkap polisi. Tapi kalau pakai ini enggak ngajarin ini nanti istrinya disabet kabeh ujung-ujungnya. Ini kalau ini enggak membekas, paling merah doang. Habis itu udah hilang. Dia mau lapor polisi, "Pak, saya dipukul sama suami saya." "Mana ininya?" "Udah hilang tapi Pak." "Nggak bisa." Suaminya mau, "Siapa kapan dia mukul?" Nggak bisa kan? Paham. Kayak mukul jangan yang menyakitkan. Pukul Pak, boleh. Mukul. Fa'in ata'nakum, jika mereka udah taat padamu, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan cari-cari kesalahannya. Ini perempuan udah diingetin, sadar dia, baik dia, nurut, patuh, taat sama kita. Jangan cari-cari kesalahannya. Paham Pak? Itu. Jangan diundat-undat. Laki-laki kalau masih mengingat-ingat masa lalu, itu berarti bukan laki-laki itu. Setengah perempuan kali dia mah. Ya kan? Itu. Laki-laki itu pemaaf. Ya kan? Insyaallah itu. Allah ingat ya. Innalakum ala nisaikum haqqo. Kalian itu punya atas istri kamu punya hak. Punya hak. Wa nisaikum alaikum haqqo. Begitu juga istri-istri kalian itu punya hak. Gitu. Ya kan? Wa haqqukum alaihinna. Hak kalian atas itu perempuan, istri, alla yuti'na furushakum man takrahuna. Tuh, istri kita, hak kita nih, istri kita tidak memberikan apa itu tempat tidurnya pada orang yang kamu sukai, yang kamu benci. Kalau kamu sukai, yang kamu benci. Artinya gini, hak kita, istri kita nggak boleh memasukkan laki-laki kepada istri kita tidak boleh memasukkan laki-laki siapapun kecuali yang mahram, bapak itu, saudara. Paham ini? Ini hak kita, nggak boleh. Saya tadi bertamu ke masuk pak, enggak bro, ibu pak, saya tahu bapaknya lagi nggak ada, saya di sini aja, IMPR aja, saya minta nomor teleponnya aja, telepon gitu. Masuk aja pak, itu enggak bu, karena dia nggak tahu, karena saya dipaksa masuk, perempuan sendirian lah gitu. Tapi kalau masih bening kan pusing kepala kita. Jadi kalau itu kecuali ada kemarin ke Bu RT saya nganterin koper gitu. Saya nanti di luar, saya kan udah telepon Pak RT, Bu RT ada di rumah, ada Pak RT ada nggak? Kagak Pak. Ya udah nanti saya nganterin koper di luar aja. Besok ternyata ada Alparo, saya masukin. Loh, dia ngangkat kan berat Pak, saya ada Alparo nggak apa-apa, kan ada anaknya gitu. Terus nggak usah lama-lama di dalam, udah Bu ya, Assalamualaikum gitu. Jangan ngopi ngobrol terus angel, nggak jelas, gitu. Paham ya? Ini hak kita. Perempuan nggak boleh memasukkan laki-laki lain selain mahramnya, gitu hak kita. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun, tuh tidak mengizinkan pada rumah kalian bagi orang yang kamu benci. Tuh ini yang tadi sama aja. Kalau tadi kan lebih parah kan kamar, kasur itu di kamar.
Ala ingat wa haqquhunna, haknya istri itu perempuan, alaikum atas kalian antuh sinu ilaihinna, kamu hendaknya berbuat baik ilaihinna kepadanya, fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Kamu memberikan pakaian yang baik pada istrimu, memberikan makanan yang baik pada istrimu. Tapi di sini penjelasan apa yang kita makan ya dimakan sama istri, gitu. Ya kan, yang kita pakai ya dipakai sama istri. Artinya sama deh, makanan yang kita makan sama dengan makanan yang kita makan istri, pakaian yang kita pakai sama dengan pakaian yang kita istri. Tapi kalau ini mah jarang. Kalau ini tambah yang istri ya banyak pakaiannya. Coba dihitung istri kita pakaiannya 30 biji, kita teh 2 itu bae wes klep-klep gitu wes. Benih wes kadang-kadang nentel kabeh, pecinya sama hitam kagak, merah kagak. Ini laki-laki. Makanya laki-laki Indonesia mah ahli surga semua, Pak. Ini kan yang dibahas orang Arab, Pak. Orang Arab itu istri itu apa kata suaminya? Ada juga laki-laki. Kenapa dikatakan begitu? Karena ada yang laki-laki yang pakaiannya serba raja, istrinya dikasih pakaiannya seadanya. Gitu. Makannya yang laki-laki seperti makanan raja, istrinya makannya seadanya. Itu jangan sama. Kalau di Indonesia kan enggak, istri makan apa baik, laki-laki mah kadang-kadang sisanya baik udah entek no wis kabeh entek no. Ya kan? Pada makan kabeh mah udah saya mah ya katanya. Anaknya udah pada makan udah kenyang tuh. Nah, saya ya udah makan entek. Ujungnya lapar dia, mau lanang begitu. Makanya laki-laki orang Indonesia itu, terutama BCM, ahli surga kabeh. Ya kan? Paham nih Pak ya? Dan ini, Masya Allah, ini kalau kita mau mempraktekkan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi ini mah, mantap, ya kan? Qauluhu, adapun ucapan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, awanon, itu tawanan, ya kan? Asiratun itu maksudnya adalah tawanan perempuan, jam'u aniyatin, jamak daripada aniyah. Aniyah bil aini dengan ain al muhmalati, ain yang kosong nggak pakai gin gitu, aniyatin. Wahya al asiratu, yaitu wanita yang tertawan, wanita yang tahanan gitu. Wal ani, adapun ani itu adalah al asiru, tahanan laki-laki. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'ata fi dukhuliha tahta hukmi zauji, bahwasanya perempuan itu di bawah hukumnya laki-laki, peraturan laki-laki maksudnya. Ya, ini il asiri seperti tawanan yang tadi sudah saya sampaikan ya. Wa darbu al mubarri'u, yaitu pukulan yang tidak menyakitkan, wa asyakus syadid, yang pukulan yang tidak menyakitkan gitu ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Kanjeng Nabi, fala tabghu alaihina sabila, maksudnya la tablubu, janganlah kalian mencari-cari thoriqon, jalan, tahtajuna sebagai alasan bihi padanya, alaihina atas itu perempuan, wa tu'dunahunna bihi, sehingga menyakitkan itu perempuan. Itu ini arti daripada hadis yang tadi. Sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan hadis 277 besok ya. Insyaallah kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.